Giri giri made ganbate. Giri giri made Gurmade. ganbate. Na na Ya na kan na bate, na Cok. na 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 Mm-mm. Ultraman ga Hoshi. Oke. Kochi ya the best. Selamat datang kembali di podcast. Kali Iya, ini the best. bersama duo ya. Duo saja kali ini ada saya Saudraman dan juga Kakang Arvin Azwan. Halo, apa kabar Waduh. Kakang? Halo, halo semuanya. Apa kabar semua? Akhirnya comeback ya, mantap. Kali ini Iya. formasi duo lagi setelah kemarin episode Kuroko Basket. Tadi kita opening dengan lagu dari Ultraman Gaia ya. Kenapa kita opening pakai lagu Ultraman Gaia? Karena nanti intro kita tidak akan pakai lagu-lagu lagi karena disclaimer di awal kita sudah ada di YouTube. Kalian bisa cari G Podcast Channel ada di Hmm. YouTube. Podcastnya full episode dari episode 1 sampai episode 40 kemarin sudah ada di YouTube. Makanya openingnya kita manual saja. Tidak ada intro lagu-lagu lagi karena copyright Pak ternyata di YouTube Pak. Aduh, kacau nih. Susah memang itu ya. Susah YouTube susah. Nah, karena kita opening pakai lagu Ultraman, jadi di episode ini kita bakal halu menjadi Ultraman karena kata riset 80% orang Indonesia bercita-cita jadi Ultraman. Bener atau tidak Kakang Arvin Azwan? Benar itu termasuk saya waktu dulu, coy. Yang itu Sama, jadi Ultraman tuh kan, sampai dulu berpura-pura siapa monsternya, siapa yang jadi Ultraman-nya kan. iya bener. Bercita-cita jadi raksasa ya Pak ya? Iya, raksasa gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi kita bakal main di podcast halu lagi. Nah, kali ini halunya bertemakan Ultraman. Nah, jadi sebelum masuk deh, Kakang pertama kali nonton Ultraman kapan? Kalau saya pertama kali nonton Ultraman tuh waktu hari Minggu ya, tahu lah ya, hari Minggu lah ya. Iya. Waktu itu tuh setahu saya tuh saya nonton Ultraman yang pertama kali saya tonton tuh Ultraman 3. Oh, Ultraman 3. Wanna 3 Itu berkesan. baby, take me Take higher. Me High, itu boy band itu lagunya, itu boy band, Oh, itu boy band. Itu ya. ya. Apa? Kenapa waktu itu? Di mana? Di Indosiar ya? Iya, pasti lah di Indosiar itu. Oke. Ultraman 3 itu. Ultraman 3. Kalau yang ini, kalau zaman-zaman dulu apalagi tuh? Cosmos ya? Cosmos, Gaia, terus Ultraman Max, Ultraman Nexus, Dyna. Ultraman Mebius, Dyna, Ya. ya gitu-gitu waktu era-era itulah. Ya, 2000-an awal ya. Berarti nonton pertama kali Ya, Ultraman. Ya. era-era itu. Kalau saya sama sih 3, tapi kalau saya dari DVD Ultraman Oh 3. iya. Jadi episodenya mencolok-mencolok nggak jelas. Nggak tahu tuh episode berapa. Cuma yang paling inget tuh perubahan warna. Wah, 3 tuh kan bisa berubah Tuh, warna. Oh ini Pak, itu ngeri sih. Apa? bukan 3, Cosmos. Ya Cosmos salah. Cosmos juga sama juga tuh, Cosmos. Cosmos 3 berubah warna kan. Iya, kan kalau sekarang mah dari awal udah, kalau dulu tuh berubah warna tuh baru tengah-tengah kan biasanya. Lama lama Lama. banget itu, sumpah. Terus ada kalau berubah tuh ada besok berkesan banget. story-nya tuh. Berkesan banget Iya. kalau berubah warna. Dulu Cosmos tuh dari biru ke merah, Pak. Wah, udah itu the best. Ya kan? Oh, itu ngeri sih. Iya kan, Ngeri. terus ada tema-temanya kan, kalau merah tuh kuat, kalau biru Ya, tuh kecepatan. Seingat saya gitu ya, seingat saya. benar. Benar. Nah, terus lama tuh nggak ngikutin, baru ngikutin lagi zaman yang new generation, Pak. Yaitu pertama kali Ultraman apa lupa, Taiga, Pak. Taiga, Oh, Taiga. yang baru-baru. Yang baru-baru ya. Kalau Kakak yang baru-baru apa yang ngikutin? Kalau yang dulu yang Kan udah ngikutin kan tuh, dulu tuh udah tuh pasti beri kan lama. Nah, yang baru-baru ya. nih new generation awalnya apa? Kalau Ob ya, yang Ob. Ob iya, Ultraman Ginga iya, Ultraman X iya, Ultraman Ob iya, Ultraman Git iya, Ultraman Taiga juga ya saya nonton, Ya. sama Ultraman Z ya, gitu-gitu Sampai lah. sekarang juga sama ngikutin tuh. Iya, tapi Belajar, yang belajar. Belajar, oh the best tuh Belajar. Belajar. Sama Ultraman apa yang baru tuh, yang Arts tuh saya belum nonton tuh. Sama Masih ongoing kan itu. Ya, Ark saya nonton awal-awal episode lah, belum ngikutin lagi Ark. Nantilah nunggu tamat Ark. Iya sih. Dan Best kalau tuh. yang baru-baru ini sudah ada anak-anaknya dari
bukan anak, new generationnya dari yang kita tonton dulu Pak. Dulu kita Iya. nonton 3 udah ada new generation 3 Trigger. Kita Keren. nonton Ya, lanjut. kita nonton Dyna ada new generationnya juga Pak. Deker ya. Gitu. Itu dulu. Yang paling favorit apa nih? Yang paling favorit Ultraman? Saya tahu ada, saya tebak dulu. Pasti Nexus ya. Iya si Nexus tuh ngeri, tapi maksudnya soalnya tuh Nexus tuh beda sama Ultraman yang lain kan. Soalnya dia tuh kalau si human host-nya itu udah gak kuat, dia pindah human host lain kan, gak kayak Ultraman yang lain. Benar. Misalnya human host-nya udah gak kuat nih, dengan kekuatan cahaya yang dikasih sama Nexus, dia pindah lagi ke orang yang pantas buat mendapatkan cahaya itu. Terus aja gitu kan. Iya. Gitu. Sama Dark, ceritanya Dark. Jadi rame. Ya ngeri. Dark juga sih, ngeri sih. Iya. Terus kapan lagi kan Ultraman buat areanya dia sendiri kan, supaya si musuhnya tuh nggak musnahin apa sih area di sekitar gitu. Iya. Cuma Nexus aja. Iya. Tapi itu Toge tahu sih, cuman supaya nurunin budget aja sih itu sih. Tapi Iya. bagus ya kayak daya kreatifnya buat nurunin budget sih, setidaknya nggak kelihatan nurunin budget banget gitu. Jadi Iya. ada alasan khususnya juga gitu. Saya suka Iya. itu sih. Sama desainnya bagus Nexus, beda. The best tuh Nexus. Warnanya beda, yang lain merah biru, ini abu baru tuh dulu. Ngeri Abu sih sendiri. itu. Ngeri. Ya, tapi ngeri sih itu Nexus. Termasuk Ultraman legendaris itu Nexus tuh sumpah. Iya. Walaupun episodenya sebentar. Iya, dibanding Kepotong. Ultraman yang lain. Terpotong. Iya, walaupun dibanding Ultraman yang lain sebentar, tapi worth it kalau mau ditonton sekarang juga masih worth it sumpah. Iya. Sama sih, favorit juga Nexus sebenarnya karena Dark ya, ceritanya beda. Sama ini Pak, yang favorit juga Cosmos tuh favorit karena itu rame Pak waktu pada zamannya. Rame Cosmos sama tuh dia berkesan tuh. Iya, sama itu episode paling banyak tuh Cosmos dibanding Iya. Ultraman yang lain. Setahu saya ya. Makanya dapat banget tuh sama cerita. Oh, Gaia juga favorit Pak, ceritanya juga bagus. Soalnya timnya banyak, Gaia juga bagus. Ya, ceritanya. soalnya Gaia tuh dibanding yang lain itu termasuk budget yang paling banyak buat tim kayak gitu. Kan ada tim Iya. tim udara tuh ada 3. Iya. Terus yang buat tim penyelamat, tim di bawah air, Iya. tim yang di darat, tuh banyak tuh. Banyak Ngeri timnya. tuh, banyak. Beda sama yang sekarang kan cuma satu tim doang yang utamanya. Iya, makanya dulu banyak Gaia tuh, iya makanya Gaia tuh termasuk the best ya, maksudnya dalam satu tim tuh emang banyak timnya gitu kan, ada yang khusus di darat, di laut, di air gitu kan. Benar. Sama favorit saya ini kalau yang baru-baru gitu favorit karena desainnya bagus. Sama itu juga alur ceritanya lumayan bagus, saya suka kan. Lumayan. Karena kan dia tuh ibaratnya udah dicap jahat misalnya kan. Soalnya dia tuh mengandung darah Belial. Ultraman yang berkhianat, Belial. Tapi dia kan gak mikirin itu. The best sih, desainnya saya suka sih. The best. Desainnya the best itu di arahnya itu. Ya, terus ini Z juga. Itu favorit banget itu. The best. Z ngeri. Sampai terbangnya aja dia bikin huruf Z. Ceritanya keren. Sama yang belajar terakhir, gila itu. Ceritanya mantap. Kapan lagi kan seorang kapten di suatu tim yang buat nyelamatin dunia, dia yang jadi Ultraman-nya, kapan lagi kan? Itu pertama kali sepanjang sejarah kan. Bapak-bapak udah punya anak, udah nikah jadi Ultraman, cowok. Pernah jadi monster lagi di Kamen Rider. Aduh. Iya bener ya, aduh saya lupa ya. Kamen mobil itu loh. Benar. Sekarang kita masuk nih, halo nih. Kan katanya 80% orang Indonesia cita-citanya jadi Ultraman. Kita sudah konfirmasi itu benar ya. Saya juga memang suka kalau jadi Kamen Rider nih kalau kecil. Nah, cuma pertanyaannya gini Pak, halunya nih kalau bercita-cita jadi Ultraman gitu, pingin jadi Ultraman apa gitu kan? Siapa dulu nih? Kakang dulu. Oke. Kalau saya tuh kenapa ini saking berkesannya? Soalnya saya halu pertama kali itu sesuai dengan saya pertama kali tonton ya Ultraman 3. Oke, Ultraman 3. Kenapa tuh pengen jadi Ultraman 3? Karena tuh Ultraman 3 tuh, kalau saya jadi Ultraman 3 tuh waktu selesai misi ada yang nyambut kan, ada romantisnya juga kan Ultraman 3 tuh. Waduh, emang dia dulunya tuh kan jahat atau gimana, tapi jadi baik kan, jadi Ultraman. Terus teman-temannya juga nyupport dia, terus ternyata dia menyembunyiin dari orang yang dia cinta bahwa dia tuh seorang Ultraman. Terus terakhiran
waktu dia tahu si Ultraman 3 itu ternyata pacarnya sampai waktu naik pesawat tuh nangis tuh, itu the best romantisnya coy, sumpah. Saya jadi pengen Benar. jadi Ultraman 3. Waduh, benar. Sumpah, Menarik. Soalnya tuh Ultraman 3 tuh gimana ya? Alur ceritanya tuh waktu dia zamannya tuh gila nih Ultraman ya, maksudnya heroin banget gitu. Terus jiwanya walaupun dia bukan kapten tuh, tapi ada jiwa-jiwa kepemimpinan gitu sebagai si tokoh utamanya tuh. Walaupun dia bukan kapten ya. Jadi itu si tokohnya juga cocok meranin sebagai Ultraman 3 gitu. Jadi auranya tuh hero banget gitu loh. Ngerti gak sih? Iya. Itu jadi aduh ini the best banget cok, gue mau cok jadi dia gitu kan waktu itu tuh kan. Iya, jadi bukan cuma sekedar gelut-gelut aja gitu kan. Iya, karena ini berkesan, terus alur ceritanya bagus, lagunya bagus. Terus yang meranin 3-nya juga sampai sekarang tuh gak bisa diperanin sama orang lain selain dia gitu. Iya. Mantap lah ya buat dulu halunya itu ya, karena masih kecil halunya Ultraman. Belum lagi ganteng kan orangnya kan, meraninnya kan. Bener, atau kan boy band. Iya sih, heroinnya juga waktu zamannya walalau gitu ya. Mantap. Biasalah halu-halu lah ya, masih zaman SD. Iya. Pada zamannya itu perempuan idaman itu. Benar. The best tuh. Ya. Kalau saya nih Pak. Bahasan gimana nih? Ayo. Kalau saya sebenarnya dulu halunya bukan jadi Ultraman-nya malah Pak. Jadi apa nih? Jadi ini tim penerbangnya di Ultraman Gaia dulu pinginnya. Oh ada yang ganteng ya, jadi tim penerbangan ya. Jadi tim penerbangan saya. Iya, gue tahu lupa lagi namanya. Tapi ada tuh yang di penerbangnya kan. Iya kan. Penerbang kan ada 3 perasaan, ada yang 1, 2, 3. Terus yang satunya lagi ada yang perempuan semua kan, yang ketiga itu. Ada. Ya kan. Nah, ada yang satunya lagi kaptennya kan, dia kaptennya kan yang laki-laki itu kan. Kapten jelas dong, kapten. Itunya, yang ganteng tuh. Bener. Makanya dulu tuh bukan jadi Ultraman-nya halunya, malah jadi itunya, jadi apa? Jadi tim penerbangan, karena salah satu gimmick yang seru dari Ultraman tuh lain Ultraman-nya ya robot-robotnya Pak. Robot yang ngebantuin Ultraman-nya tuh. Meskipun kalah mulu pasti kalah kan. Tim awal-awal tuh kalah dulu. Tapi itu pesawatnya bagus tuh. Pesawatnya bagus tuh, Ultraman Gaia tuh bisa kayak kapsul gitu kan. Berubah gitu. Nah itu makanya Pak, itu yang seru dari Ultraman tuh. Pesawat-pesawatnya, robot-robotnya. Nah dulu halunya itu. Nah kalau Ultraman-nya mau jadi Ultraman apa? Kayaknya yang seru mah ya ini mah yang bisa kemana-mana Pak, yang sering ada muncul di mana-mana, alias diketnya Ultraman Pak. Ultraman Zero lagi. Saya tahu, coy. Itu seru jadi Ultraman Zero. Kita berkeliling universe Pak, berkeliling universe itu. Iya sih, itu ngeri sih itu orang sih. Setiap Ultraman baru, waktu era-era baru juga dia ada kan perasaan. Ada di Git. Di Ultraman Git ada, ya kan? Gila, tapi yang paling nih yang paling pingin mah ini sih, Ultraman Taiga. Kenapa? Karena saya punya 3 Ultraman sekaligus kekuatannya. Bener kan? Tapi berarti lu punya 3 sifat yang berbeda itu dalam satu betul tubuh kan. Ada yang berotot kan, apa tuh nama Ultraman-nya? Ada Ultraman Taiganya, ada sama satu lagi yang Titas sama Fuma yang cepat kan. Nah, ya, itu punya 3 kekuatan langsung. Jadi jadi misalnya ada musuh nih di Indonesia, misalnya ada menyerang Kalimantan. Nah, nanti kita bisa milih kekuatan, Pak. Mau pakai Titas, Fuma atau pakai Taiganya. Disesuaikan dengan monsternya, itu keren. Iya sih. The best itu. Kalau saya paling pin Ultraman Taiga. Sama heroinnya favorit saya juga Pak, Pirika. Bagus, iya sih emang sih, bener sih, saya mengakui hal itu sih. Iya. Ada 2 heroin favorit saya di Ultraman, Pirika sama yang kemarin di Blazar. 2 favorit saya itu. Oh iya, yang itu yang agen mata-mata, bisa jadi agen mata-mata gitu ya. Benar. Ya. Makanya saya pengen jadi Blazar juga. Soalnya di kapten saya. Saya pengen jadi kapten ya kan, dapat istri yang lucu. Lanjut. Oh, berarti saya bukan jadi kaptennya. Saya jadi ini yang berototnya, yang pilotnya. Yang ada di Ultraman Git juga yang jadi jualan ya. Pilotnya. Iya. Ultraman halu. Nah terus ini Pak, halu selanjutnya ini ramai juga nih. Kan Ultraman tuh sering fusion kekuatan. Anaknya siapa, ibunya siapa. Nah nanti anaknya bakal kekuatan seperti apa. Nah kalau kita ngefusion kekuatan apa dan jadi seperti apa. 2 misalnya. Contoh, saya dulu aja ya. Saya dulu punya bayangan kalau ngegabungin kekuatan Ultraman Nexus nih. Ultraman Nexus digabungin sama
Ultraman Taro Pak. Aneh tapi kayaknya seru. Oh Soalnya ya itu yang ngeri sih. sama-sama apa ya? Sama-sama bisa ngelempar yang tajam-tajam. Kan gimmicknya gitu Nexus kan. Iya sih Kekuatannya. benar. Nah, tapi yang dilempar tajam-tajamnya itu tanduk Taro Pak. Ngeri Wah. sih. Gila itu. Itu Yeah, pernah ada di yeah. pikiran saya tuh ngefusion itu. Terus ini juga nih, fusion Ultraman Git. Ini kan liar ya, Ultraman Git. Iya. Digabungin sih sama-sama yang liar, Pak, sama Blazar. Dua-duanya Iya liar. tuh ngeri. Dua-duanya Tapi tuh liar. kalau warnanya digabungin, desainnya digabungin kayaknya bagus tuh kayaknya tuh kalau Iya, ada bagus. fusionnya ya. Oh iya ya bener ya. Bagus Iya ya. ya warnanya bagus tuh, cocok tuh merah. Abu. Iya. Benar-benar bagus. Sama itu kekuatannya lah, itu bakal double liar, Pak. Gitnya liar, Blazarnya juga liar. Wah, udah itu gelutnya Iya udah sih. pasti brutal itu. Udah Iya sih. gerakannya udah aneh tuh itu. Itu combo saya tuh. Kalau dikomboin tuh paling ultimate tuh Blazar sama Git udah itu dua combo liar, Pak. Kalau saya Iya ngekomboin ya. Kalau Iya. Kakang nih, di pikiran Kakang pernah ngekomboin siapa nih? Kalau saya paling komboin Ultraman ini sih, ada sih Ultraman yang saya desainnya bagus, kekuatannya bagus tapi alur ceritanya wadidaw ya. Apa tuh? Ultraman Trigger. Oke, Trigger. Gitulah. Sama itu tuh sama Ultraman Blazer. Tuh kayaknya cocok tuh. Desainnya, kekuatannya. Ngeri tuh. Apalagi kan Blazer kan tipenya tuh kan nggak berubah-ubah warna kan. Dia tuh nggak kayak Ultraman Trigger kan. Enggak, cuma satu Iya doang. kan. Iya makanya kalau digabungin tuh bagus tuh, desainnya aja bagus kayak kalau digabungin tuh. Jadi Sama Blazar tapi kekuatannya. bisa rubah-rubah warna sama beda-beda kekuatan. Nice. Benar Nice. sekali. Nice. Itu tuh bagus banget tuh. Nice. Apalagi kan Ultraman Trigger ada yang final formnya yang kayak gelap-gelap gitu kan, yang gabung Ya. sama kekuatan kegelapan, masukin sama Ultraman Blazer. The best cok, sumpah. Bener. Desainnya saya suka kayaknya tuh. Iya. Cuma ini Pak, yang kocak gabungin Ultraman Trigger sama 3. Jadinya gimana tuh? Sama-sama. Aduh, Sama-sama lagi. Sama desainnya udah bagus Trigger, udahlah. Emang udah selesai Trigger. Tapi kalau masalah klasik, bagusan mana klasik ya 3 sih, itu klasik tapi elegan itu. Bahasanya gimana Benar, ya? klasik. Klasik tapi elegan. Mm-mm. Ini Pak, combo terkuat Ultraman Noah sama Ultraman King yang digit. Oh ya tuh ngeri sih kayaknya tuh. Itu double combo itu Pak. Asli blok combo banget. Cuman itu biasanya sih. kalau Ultraman mah kan gimmicknya ceritanya kalau dari planet M87 ya, planet M87 tuh biasanya ada gimmick ini Pak, suami istri. Jadi ada Ultra Woman, kocak banget Ultraman, kocak sumpah. Iya, Ultra Woman cowok. Jadi yang kocak dari Ultraman tuh bisa beranak pinak Pak. Aneh banget. Iya. Gimmick paling aneh Kan, bisa beranak kan itu pinak. tuh tapi tuh di Ultraman juga, Ultraman Belia tuh jadinya gara-gara sakit hati itu sama apa sih, Mother of Ultra atau apa tuh, Ultraman yang perempuan tuh kan nikah sama Ultraman Belia. Seven Seven. enggak Seven atau apa kan, dapet jadi Ultraman Zero kan Iya. ya, atau Belia kan sakit hati kan, jadi jahat dia kan Nah, gitu. Itu ada cerita-cerita romansnya gitu iya. kan. Bener, makanya itu ada romance Ultraman, Cok. Kacau banget ini. Iya, kacau Universe banget memang. bisa Universe. kepikiran buat mengkawin-kawinkan Ultraman. Nah. Iya, Cuma- aja Ultraman gitu aja kan, anak Ultraman Belia kan. Iya, Taiga anak Zero. Iya sih, bener sih. Cuma yang jadi pertanyaan, ibu-ibunya siapa gitu? Diceritain nggak Iya. Ultraman? Ibu dari Ultraman Taiga siapa? Kan bapaknya Zero. Oh iya bener Ibunya siapa? Iya, Itu iya, Git. gak Git. dijelasin ya. Git ibunya siapa Git? Iya, enggak kan di Gitman ceritanya dia itu kayak genetik gitu lah. Oh iya, kayak benar. buatan genetik Buatan gitu. ya. Taiga ini Genetik. Pak. Taiga kan ceritanya anak Zero. Oh iya sih, enggak dijelasin sih. Nggak itu. jelasin. Nggak bener. Zero nikah sama siapa tuh? Sama Ultraman siapa tuh? Bisa menghasilkan si Taiga tuh. Iya, aneh diceritain banget tuh. ya. Tiba-tiba aja ada anak aja ya. Mm-mm, Aneh banget. bener. Sumpah dah. Tapi itu alur ceritanya tuh, maksud saya tuh Ultraman tuh nggak terlalu, emang sih ada unsur buat anak-anaknya, Iya, tapi maksudnya nggak terlalu buat anak-anak banget gitu, ngerti nggak sih? iya. Itu yang saya suka dari Ultraman sih dibandingkan sebelah gitu. Iya. Nah makanya emang gimana kalau kakak mau bikin Ultraman itu temanya mau gimana gitu? Mantap. Akhirnya kan ini saya tunggu-tunggu nih. Saya pingin tuh tema Ultramannya tuh hampir sama kayak Ultraman 3. Oke. Tapi
itunya tuh si tokoh utamanya tuh kayak Ultraman gitu-gitu. Jadi dia tuh punya genetik Ultraman yang jahat gitu. Tapi alur ceritanya tuh ini tuh kayak Ultraman 3. Oke. Ya, 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 ya. Jadi maksudnya si Kebayang. tokoh utamanya tuh jadi dianggap sama manusia tuh jahat. Ya, Dia jadi sebenarnya tuh dia ya, baik. benar-benar. Jadi dibenci Dia lah dianggap sama manusia ya. dibenci, tapi dia ngebela-belain ngebantu manusia, tapi tetap terus dibenci. Tapi dia masuk itu kayak tim itu lagi kan, ada tim pembasmi apa sih, pembasmi monster kaiju gitu-gitunya Ya, lagi. Tapi dia tuh saya tuh maunya tuh dia tuh masuk tim itu apa sih, bukan tim hore-hore kayak misalnya apa diem aja di tempat itu atau gimana, enggak deh, itu dia masuk pesawat gitu, jadi tim yang pesawat terbang khusus buat lawan kaijunya, tapi dia ya, sebagai kapten ya di tim pesawat itu. ya, ya. Itu the best kayaknya. Jadi aura aura apa sih, kapten sebagai tim pesawat tempurnya itu ada gitu kayak Ultraman 3 gitu. Sama alur ceritanya tuh lebih ke jadi ayahnya tuh kan disegel misalkan. Dia tuh disegel di suatu kayak dia gitu, disegel di bulan atau gimana. Terus dia keluar tiba-tiba pingin nyelamatin dunia, pingin apa sih, pingin ngebunuh semua orang yang waktu itu nyegel dia, gitu kan. Nah, karena dia disegel tuh karena dia tuh pingin ngambil berlian apa sih itu yang di negeri cahaya kan dilarang kan diambil itu. Diambil. Oh gitu, oke. Diambil, tapi di Jujat kan ada dua kan, ada yang kayak Ultraman Zero, dia kuat menampung kekuatan cahaya itu, jadi tambah kuat kan, jadi ada armor gitu. Kan dia nggak kuat, jadi dia diambil alih oleh kekuatan jahat. Oh Jahat, iya. Senggel. Jadi bos terakhirnya itu ayahnya sendiri. Ngerinya. Ngeri, ayahnya sendiri. Tapi dibalik itu, kenapa ayah itu mengambil kekuatan itu? Karena dia pengen balas dendam. Karena sama itu ada monster yang ngebunuh istrinya. Istrinya apa nih? Ultraman apa nih istrinya? Nggak tahu sih Ultraman apa sih, bingung, pokoknya Ultraman juga ya. Ultraman perempuan kan? Pokoknya Ultraman perempuan aja ya, gitu ya jelasin ya. Gitu. Ya, tapi sebenarnya itu udah direncanain sama si monster itu tuh supaya dia tuh ngambil kekuatan cahaya gitu, ngekendaliin, diambil sama kegelapan, tubuhnya tuh diambil sama kegelapan itu sama si monster itu. Jadi si monster itu ngambil si tubuh si Ultraman itu. Oke. Secara tidak langsung dia disegel, dia di bawah itu. Nah, waktu itu terakhir dia ternyata si anaknya tuh waktu itu tuh nggak dikasih tahu, kayak gitu aja, nggak dikasih tahu bapaknya tuh siapa. Iya. Tiba-tiba dia tahu ternyata bapaknya tuh pernah berkhianat di negeri cahaya. Alasannya karena pengen balas dendam. Terus pengen ngebunuh monster, padahal itu dia dikendalin sama si monster buat ngambil itu, jadi dia kendaliin. Terus terakhirnya tuh lawan ayahnya sendiri. Benar. Kan rame kan itu kan. Menarik. Nanti cerita romesnya menarik. Ternyata dia pacaran selama ini sama monster, sama yang jahat gitu maksudnya cerita. Iya, benar, bisa kayak gitu. Iya, bisa. Bisa atau gini, atau si perempuan itu dia nggak tahu dia tuh monster. Iya gitu. Jadi ada intrik itu sebanyak keluarga perempuannya nggak setuju karena dia jahat gitu, dia monster. Iya. Bener itu the best sih, sumpah sih. The best. Ya. Desain ultranya gimana nih? Bakal kalau desain ultranya sih saya lebih pinginnya sih desainnya tuh kayak yang simple sih, kayak Ultraman 3. Oke, berarti klasik desain klasik. Klasik sih, tapi klasik juga pinginnya sih kayak kalau modern banget gitu, kayak Ultraman Trigger, Ultraman Blazer. Ada armornya tetap ya? Iya, ada armornya, tapi armornya tuh kayak ada goresan huruf-huruf zaman dulu gitu dengan itu the best sih. Kayak Ultraman Trigger kan ada kayak goresan huruf-huruf zaman dulu gitu kan. Iya. Di armornya itu kayak gitu-gitu, saya suka tuh. Tapi dalam bentuk kayak Nexus kah, 3 kah, itu the best, saya suka sih. Terus ini apa? Gitu. Konsep
timnya bakal seperti apa, tim penyelamat buminya? Tim penyelamat bunyi ya tentu pasti kan kayak Ultraman Gaia saya suka Oh kan. iya, banyak. Banyak itu kan, ada tim udara aja ada 3 dia Ya timnya kan. benar. Ada yang laki-laki dua juga kan, ada yang masih muda, ada yang udah tua gitu kan. Ada Ya. yang perempuan semua, ada tim penyelamat, ada tim darat, ada tim laut gitu kan. Ya, berarti nanti timnya Kakang tuh pesawat, kapal ya. Iya gitu-gitu lagi. Ada Tapi robotnya sih nggak? Ada robotnya. kalau robotnya masih, saya tuh kadang pertama kali ada robotnya di Ultraman Z ya, yang ada robot-robot gitu teh. Ya, gimmick robot di Maksudnya Z. iya lebih menonjolkan di Z kan. Di Z, di Blazar juga robot. Iya, tapi saya lebih ditonjolkan pertama Heeh. kali tuh di Z yang Di banyak Z. banget. Mm. Tapi robot-robot kayaknya kurang deh. Kurang, Cuma oke. pesawat-pesawat gitu aja sih. Tapi pesawat gitu juga si tokoh utamanya di kapten itu kan. Ya. Tim pesawat itu gitu. Berarti ini tim ya, bukan udah dikte jelas seperti tidak ya. Ini mah tim. Oh tidak. Tidak, udah Saya dikte jelas. tuh gimana ya? Tidak jelas itu. Kurang Tim apa itu ya? aja tim penyelamatnya aja saya kurang tuh, auranya mah udah oke. Sama Git Tim juga penyelamat- kurang tim penyelamatnya. Iya, wadidaw aja alur ceritanya tuh oke gitu. Oh, cuma tim Asli. penyelamatnya kayak kurang modal. Asli Kak, kalau apa tim-tim penyelamat yang kayak gitu tuh kurang, apa yang kayak gitu tuh Asli. harus yang itu negara gitu, harus yang bikin timnya tuh. Iya lah, lawan monster, lawan alien, masa ecek-ecek. Masa swasta? Iya, pakai pistol lagi. Kurang, Apa itu? kurang. Kurang sih. Oke, Iya, oke. iya. Kalau saya nih Pak, tim saya, versi saya nih, saya ingin bikin Ultraman tapi berasal dari bumi seperti Gaia Pak. Jadi ini akan menyangkut legenda awal terciptanya bumi Pak. Jadi alkisah bahwa bumi itu dibentuk oleh ada Ultraman of God, Tuhannya para Ultraman. Nah nanti Ultraman of God tuh memancarkan cahaya yang bikin Ultraman lagi. Nah nanti membentuk planet-planet di mana si cahaya itu tuh jadi pelindung sekaligus pencipta dari planet itu, yang dimana di bumi punya sendiri. Nah monsternya atau yang nanti jadi villain utamanya Ultraman juga. Bosnya Oh iya. Ultraman Kan saya juga. berarti ya Ultraman juga ya kan. Ya Ultraman juga kan tadi dari cahaya-cahaya ya. Cuma ada kayak akhir-akhir dari proses pencahayaan si Ultraman of God ini ada yang kurang berhasil gitu satu, sehingga jadi planet yang kurang baik lah gitu. Jadi planet yang kurang baik artinya Ultramannya kurang baik kan, pelindung planetnya kurang baik kan, tidak sempurna. Jadi cuma setengah cahaya gitu, alhasil jadi jahat lah si satu planet itu. Nah akhirnya si planet ini tuh alias si Ultraman ini, jadi Ultraman tuh perwujudan dari planet Pak. Kalau di cerita saya tuh, di universe saya tuh, jadi Ultraman perwujudan dari planet. Nah, dia kan jahat nih si Ultraman ini satu. Nah dia menjajah planet-planet lain Pak, menjajah planet-planet lain, kayak evolve. Kalau di kamarnya dia makan planet-planet lain, Oh iya. sampai akhirnya dia ke bumi. Nah bumi ini akhirnya diinvasi lah sama dia dengan cara ini, awal ya belum ada kehidupan gimana, diinvasi lah dengan cara dia memancarkan cahaya jahat dia ke muka bumi, yang nanti cahaya jahat dia di muka bumi itu jadi kaiju. Nah kenapa dia nggak langsung melahap si buminya? Karena Ultraman penjaga buminya itu kuat di ceritanya tuh, soalnya dia pencahayaan pertama dari Ultraman of God, makanya dia susah dikalahin lah. Kan kalau si ini pencahayaan terakhir yang nggak sempurna, kalau ini pencahayaan pertama jadi sempurna banget si bumi ini tuh. Nah akhirnya setelah sekian lama muncul kehidupan manusia segala macam, bumi berkembang. Nah dia masih belum berhasil nih ngeinvasi bumi, akhirnya ditaruhlah benih-benih tadi. Nanti benih-benih tadi tuh bertumbuh. Nah bertumbuh nanti bagi manusia itu tuh jadi legenda-legenda Pak. Kayak kita ada mitos Genderowo, ada mitos kayak Godzilla, kayak Ultraman Kuga gitu, berarti ada story dari kekuatan itu berarti. Nah jadi di mitos di manusia di bumi tuh, kita tuh mengenal ada legenda misalnya Kaiju Gomora, kita mengenal ada legenda Kaiju Zeton, kayak gitulah. Jadi orang-orang dulu tuh sempat ngelihat tuh penampakan misalnya Gomora muncul atau tumbuh lah di ceritanya. Nah
sampai akhirnya kan udah berjuta-juta tahun tuh dari zaman dulu. Nah akhirnya dia mencoba invasi lagi lah si Ultraman ini dengan cara si apa itunya tuh udah pada tumbuh besar, si benih-benih yang dulu ditanam tuh Gomora udah besar, monster-monsternya udah besar. Nah akhirnya Ultraman yang bumi memilih satu orang untuk jadi penyelamat gitu Pak. Nah karena Nanti dulu di penyelamat gitu berarti kayak Ultraman Nexus gitu lagi, bukan orang itu jadi human host gitu, bukan dia Ultraman asli. Bukan dia Ultraman ya, masuk kayak Taiga lah gitu, masuk oh si iya. Ya oke, kita selamatkan bumi ya, terpilih satu orang. Nah si satu orang ini tuh gimana ya, karena tahu, jadi si Ultraman bumi kan tahu bahwa di bumi ini ada ancaman benih-benih ini. Nah dia dari sejak turun temurun, jadi orang zaman dulu ada yang dipilih sama dia. Nah nanti bikin tim Indonesia tuh dari zaman dulu Pak. Jadi bertahap gitu sampai akhirnya tercipta satu organisasi yang besar, yang pemimpin organisasi itu orangnya ganti-ganti, tapi dia selalu dimasukin atau diarahkan oleh si Ultraman bumi Pak. Gitu. Jadi ada satu organisasi pelindung dunia, apapun namanya itu, pemimpinnya yang mendirikan pertama itu diarahin sama Ultraman itu, sama Ultraman bumi. Terus nanti misalnya meninggal nih si CEO-nya, ganti pemimpinnya, ini diarahkan lagi terus gitu, diarahkan sampai di satu orang yang dimana dia itu sampai akhirnya si benih-benih tadi udah pada jadi monster, dan dia yang akhirnya jadi Ultraman. Baru dia pakai kekuatannya kan, kalau dulu cuma diarahin doang. Oke, kita bikin organisasi, kita bikin tim robot, kita bikin tim pesawat. Ini buat persiapan nanti jutaan-jutaan tahun yang depan. Nah gitu Pak. Nah nanti si kantor-kantornya di seluruh dunia, nggak kayak di Ultraman. Ultraman katanya menyambar seluruh dunia, tapi cuma Tokyo Pak. Kalau ini bener, si pusat-pusatnya ada di seluruh dunia, karena bangunnya kan tahap bertahap dari zaman dulu bisa disebarkan pemikirannya, disebarkan ide buat organisasi ini dari zaman dulu di berbagai dunia disebarkan. Nah kantor-kantornya ada di berbagai dunia. Nah cuma CEO-nya, pemimpin organisasi terbesarnya, ini bukan kapten tim lagi Pak, ini kapten organisasi seluruh dunia. Kapten organisasi seluruh dunianya itu Ultraman-nya. Tapi yang di era sekarang, di era dimana si benih-benih monster yang ditanamnya sudah menjadi tumbuh udah jadi beneran. Berarti yang jadi Ultraman itu pemimpin besarnya, bukan kapten bukan, atau pemimpin apa? besarnya. Iya, dia pemimpin besarnya. Soalnya si Ultraman bumi ini kayak gitu kan konsepnya. Kalau yang zaman dulu cuma diarahin, soalnya kan monsternya belum tumbuh, benihnya belum jadi. Nah yang di zaman sekarang karena benih monsternya udah tumbuh, akhirnya dia yang pakai kekuatan Ultraman itu, jadi CEO besarnya. Nah kantornya udah di seluruh cabang di dunia. Terus tim-timnya di tiap kantor cabangnya udah punya pesawat, udah punya yang laut, terus udah punya tank baja gitu. Nah jadi di ceritanya tuh ini tuh kayak PBB-nya, organisasi besarnya lah, organisasi pelindung dunia. Jadi negara-negara tuh tunduk sama organisasi ini. Ya bener-bener si pemimpinnya tuh pemimpin dunia banget, si orang ini tuh powerful banget, punya kekuatan. Soalnya kan kantornya di seluruh dunia kantornya. Terus di kantor itu tuh ada cabang di kantor pusatnya. Anggap kantor pusatnya misalnya di Tokyo. Di kantor pusatnya ada perwakilan tiap-tiap negara, jadi koordinasinya gampang. Nah, jadi kan benihnya tuh kita nggak tahu bakal muncul di mana. Misalnya episode 1 muncul di Jepang, nanti CEO besarnya itu dulu delegasi dulu. Ini di misalnya kan kantor pusat di Tokyo, terus muncul monster di Indonesia lah, anggap. Si bos besar bilang si Utami, oke, kita delegasi dulu robot, kita delegasi dulu pesawat tempur, kita delay dulu, nanti saya berangkat dulu biar realistis Pak. Jangan tiba-tiba nanti saya persiapan, oke, nanti dikirimin dulu pesawat, dikirimin dulu monster, gelut, nanti baru si CEO-nya berubah jadi Ultraman, baru terbang ke sana, di sana gelut. Tapi ini tim penyelamat itu bergerak di bayang-bayang kah kayak Ultraman Nexus, atau langsung kan aja PBB, gitu? Negara semua tahu. Langsung. Negara semua tahu. Jadi Indonesia tahu, di Indonesia ada kantor perwakilan organisasi ini, di Jepang ada organisasi ini, semua ada, itu dari zaman dulu organisasinya. Ya anggapnya PBB-nya lah gitu, pelindung mendambai dunianya gitu. Jadi semua negara tunduk ke aturan yang dibuat ini, soalnya organisasi ini tahu ada ancaman besar ke depannya. Tapi lebih ramainya tuh kalau gitu tambahin gini aja, kan ada itu ada barrier atau penghalang di buminya kan. Barriernya itu makin tahun tuh makin menurun kekuatan barrier dari Ultraman itu. Iya, nah itu. Saya sih. Iya, jadi kan si benihnya tuh supaya nggak tumbuh cepat sama Ultraman bumi tuh ditahan pertumbuhannya, jadi lama, jadi baru berjuta-juta tahun baru tumbuh. Nah ternyata barriernya makin menurun pertahanannya, akhirnya jadi pada tumbuh besar si monster-monsternya gitu, bener.
bener. Sama itu kalau mau kan itu dari zaman dulu kan bertahap. Ada relik-reliknya kalau mau. Misalnya si Ultraman ini si bos Dio-nya tuh dia terus nyari relik ini biar bisa berubah jadi apa. Nyari relik ini kan itu dari berabad-abad tahun yang lalu kan. Itu kayaknya bagus tuh kalau ada relik-relik yang gitu kan dari abad kapan dia kan bisa berubah jadi warna apa gitu kan. Ya itu makanya kan jadi mitos-mitos gitu, jadi cerita mitos. Iya, jadi itu cerita mitos. Jadi ada mitos-mitosnya. Gitu Pak. Nah desainnya pengen gini Pak. Desainnya tuh kayak Ultraman King sih saya mau pinginnya. Jadi berwibawa kan pemimpin dunia tuh. Pemimpin harus berwibawa bentuk Ultramannya juga. Yes, besar. Harus kelihatan sebagai orang terkuat dan orang punya wibawa tinggi sih, bener sih. Bener. Nah si Ultraman musuhnya kayak Belial yang dark gitu, yang jahat bener lah. Kan dia makanin planet tuh, makanya dia brutal banget lah pokoknya mah. Nah teorinya setiap dia makan planet dia semakin kuat, badan besar. Jadi ukuran si monsternya tuh besar banget, lebih besar dari Ultraman yang di buminya tuh. Jadi monsternya gede banget, bener-bener gede lah, bener-bener. Jadi glut finalnya tuh nggak di bumi lagi, di luar angkasa saking gedenya gitu. Karena kan udah berjuta-juta tahun dia makanin planet terus, makanya gede banget tuh si Ultramannya gitu. Nah si Ultraman God-nya tuh yang bikin alam semesta kan tadi udah memancarkan cahaya, jadi dia udah nggak tahu menau tuh urusan yang ada di muka bumi ini seperti apa, dia udah nggak tahu menau tuh. Jadi udah ini mah pertarungan antara Ultraman yang ada di bumi lawan si Ultraman jahat ini tuh. Final fight-nya bakal benar-benar gila itu. Pertarungan terakhirnya benar-benar sama-sama kuat kan, soalnya sama OP. Ngeri tuh pas itu. Ngeri itu sampai pokoknya mah udah pertaruhannya alam semesta lagi, bukan bumi lagi tuh. Pertaruhan gelutnya tuh. Belum ada sih Ultraman yang kayak gitu ya, maksudnya sampai gitu ya waktu di Ultraman itu cuma planet aja kan, bumi aja patokan kan, kebanyakan ya. Nah gitu. Jadi si desain monsternya tuh ya udahlah, desain monsternya mah kayak biasa, karena utamanya tuh konflik utamanya ya itulah lawan berarti sepupunya saudaranya, berarti kan satu bapak satu penciptaan ya kan. Iya benar, tapi nanti human hostnya itu ada romansnya ke ada nggak kan apa-apa. Karena dia CEO berkarisma powerful, dia pemimpin dunia Pak, dia tuh orangnya tuh berwibawa banget tapi ini yang bakal menarik Pak, MC-nya kan karena dia pemimpin dunia, artinya dia pejabat kan, pejabat paling dihormati. Dia kayak bakal seperti pejabat-pejabat di muka bumi ini Pak. Dia ada korupsinya, dia ada permainan politiknya, dia suka selingkuh, ceweknya banyak, pokoknya tipe-tipe. Jadi dia tuh gimana ya, MC tapi MC-nya beda dengan yang lain. Karena dia kan, jadi ceritanya bukan anak muda tapi sudah bapak-bapak berwibawa, pokoknya pemimpin gitu. Tapi dia tuh kelakuannya ya kayak pejabat gitu. Makanya di organisasinya tuh ada politiknya. Jadi nanti ceritanya nggak hanya fokus ngelawan monster-monsternya, tapi ada politik-politiknya juga, gimana memperebutkan kekuasaan di organisasinya gitu. Ya berarti nutupin kan kebanyakan bumbu-bumbunya tuh romance, apa ini lebih ke politik berarti. Iya, politik, benar. Gimana orang-orang tuh memperebutkan posisi pemimpinnya. Soalnya siapapun yang jadi pemimpinnya, dia bakal dapat kekuatan Ultraman gitu. Tapi tetaplah si orang ini. Soalnya si orang ini tuh awalnya baik. Orang biasa yang kerja di organisasi itu sebagai OB gitu. Cuma si Ultraman ini kan ngeliat baiknya. Cuma semenjak dimasukin sama si Ultraman, semenjak dapat kekuatan semenjak dia jadi dapat jabatan lah. Seperti Jokowi lah, semenjak dapat jabatan dia mulai melakukan hal-hal di luar nurul. Nah itu seperti itulah. Dia awalnya orang biasa, tapi ketika dapat kekuatan Ultraman dia mulai semena-mena Pak. Tapi berarti ada zero to hero ya, dari OB ya. Cuma pas udah jadi hero-nya jahat gitu. Meskipun jahat, tapi kalau udah ngelawan monster mah dia ini Pak, dia luar biasa baik lah gitu. Cuma masalahnya supaya dia mempertahankan posisinya gitu, supaya dia dapat jadi gimana ya, dia kan dari kecil dari OB gitu, jadi OB terus naik kerja di organisasi ini, terus naik sampai akhirnya dia jadi CEO. Dia kan perjuangannya panjang, dia tahulah perjuangan. Nah supaya dia punya tujuan jelas, menyelamatkan dunia kan, karena dia udah tahu dari si utamanya. Nah tujuan dia tuh, karena tujuan dia jelas, dia nggak mau ada orang lain nempatin posisi dia, akhirnya dia jadi jahat gitu nggak sih? Dia jadi jahat padahal tuh Eren gitu, dia baik, tapi caranya jahat gitu.
ini lebih dark juga nih ya Nah Ultraman yang itu Hasan mau ya. gila kan. Jadi Lebih dark soalnya juga ya. Ultraman tuh kalau yang kurang ya, yang kurang dari Ultraman itu terlalu anak-anak ceritanya. Nah saya pingin Ultraman itu benar-benar dunia, bukan cuma Jepang doang yang hancur gitu Pak. Jadi dunia ini udah tanggung jawabnya dunia. Nah dia tuh pingin menyelamatkan dunia kayak Eren gitu, tapi cara yang dia pilih itu ya pokoknya nggak ada orang lain yang nggak boleh nempatin. Jadi setiap ada perlawanan yang mau ngerebut kursi dia sebagai pemimpin organisasi ini, dia bunuh atau dia apakan, dia buang, pokoknya politik gitulah supaya jangan ada yang ambil kursinya. Tapi berarti semua orang tahu dia Ultraman, terus semua orang juga tahu kalau nempatin CEO itu jadi Ultraman. Iya kan udah itu gimana? udah mitos yang tersebar. Auranya beda, makanya itu banyak yang mau ngambil kursinya tuh. Tapi dia tujuannya dia jelas pengen menyelamatkan dunia, makanya nggak boleh ada orang lain. Soalnya kalau orang lain takutnya malah jadi nggak benar gitu. Gitu, ngeri ya. Ngeri. Tapi alur ceritanya saya suka sih, ada politiknya, Yeah. terus ada egonya dia yang nggak mau nyerahin kursinya ke orang lain karena kata dia tuh dia aja yang cocok jadi Ultraman tuh jadi bosnya di sana. Iya. Terus saya suka ego-ego gitu. Bener. Jarang maksudnya Ultraman tuh ngeliatin egonya. Maksudnya saya yang aja yang jadi Ultraman, jangan lu atau orang lain, saya aja. Jadi harus saya human hostnya. Iya. Ya kan jarang kayak gitu kan Ultraman tuh kan. Benar. Karena dia tuh punya latar belakang kenapa dia jadi OB gitu susah. Karena orang tuanya keinjek sama benih monster yang hampir mau jadi gitu. Jadi kan benih-benih itu ada yang udah besar. Nah dia tuh korban lah, orang tuanya korban, makanya hidupnya susah, makanya jadi OB gitu. Cuma kinerja dia baik terus akhirnya terus si Ultraman juga ngeliat potensinya, akhirnya dia dipilih, akhirnya dia punya berpolitik segala macam, akhirnya dia sampai di posisi itu. Makanya dia ngerasa dialah yang paling cocok gitu, punya dendam masa lalu juga. Cuma gitu sifat buruknya tuh suka korupsi sama suka main cewek Pak, sikap buruknya. Tapi korupsinya tuh supaya dia makin kaya, supaya dia nggak ada yang ngambil alih gitu korupsinya tuh. Itu sisi buruk MC-nya kan harus realistis. Soalnya kalau di Ultraman tuh MC-nya terlalu MC, tidak ada sisi buruknya. Masa MC terlalu MC? Orang kan tidak sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan gitu kan. Makanya dia ada sisi buruknya. Dia suka korupsi, suka bermewah-mewahan. Ya tapi kalau dia rasisin jadi Ultraman kayaknya nggak bisa sih. Tapi itu worth it sih kalau misalnya ada movie atau khusus 8-12 plus gitu-gitu kan. Ada kan Kamen Rider yang misalnya khusus 20 Amazon 21 plus ya kayak gitu-gitu khusus. Jadi nggak boleh kayaknya bisa sih, itu worth it sih. Black Sun kan Kamen Rider politik. Iya. Nah bisa gitu. Maksudnya bagus maksudnya jadi nggak ngeliatin Ultraman tuh bagus aja, tapi ngeliatin juga sisi buruk Ultraman. Sisi buruknya. Jadi orang kan kalau udah dikasih jabatan gitu masa tidak melakukan hal-hal buruk, bukan masa tidak melakukan, ada kemungkinan melakukan hal-hal yang buruk gitu. Mantap lah itu loh. Pokoknya mah itu emang basic anak hukum tuh beda ya emang ya. Pemikirannya terlalu politis ya. Beda. Terlalu politis gitu Pak. Jadi ada best ini di bayangan saya gitu temanya. Iya, jadi nggak ada heroinnya terlalu banyak kan, dia suka main cewek ceritanya. Iya sih. Maksudnya saya suka aja gitu alur ceritanya yang dia dari OB bertahap, pas udah jadi CEO dia nggak mau lepas kedudukannya kan ke orang lain. Meskipun caranya jahat, kayak Eren. Tapi bagus sih alur cerita. Tapi tuh tapi nggak tahu nih ya, kalau asal nggak pikir sampai endingnya sih. Tapi kalau endingnya tuh kalau dianya misalnya ngorbanin dirinya atau dianya harus ngelepas jabatannya, nurunin egonya, itu buat ada pelajaran sih di sana sih. Itu iya, bagus, makanya ada pelajaran. Kan dia udah tahu tujuan dia menyelamatkan dunia, tujuan akhirnya endingnya. Ya endingnya kan gelutnya udah edan-edanan pisan sampai menaruhkan alam semesta, kan monsternya gede pisan Ultraman musuhnya tuh. Ya akhirnya ya udah dia cara ini si monster nggak bisa kalah nih, kayak Evolve dia nggak bisa kalah. Akhirnya cara ngalahin dia adalah dia dijepit di antara semesta. Jadi dia pokoknya gimana caranya akhirnya dia kejepit dan jadi sebenarnya monsternya nggak kalah, tetap hidup, cuma sama dia ngorbanin diri buat ikut ngejepit dia di alam semesta. Intinya dia menyegel, dia jadi si MC-nya jadi segel buat si monsternya. Monsternya nggak bisa kalah saking kuatnya, karena dia kan makanan planet terus jadi makin kuat. Nah jadi endingnya gitu, nggak bisa kalah ini monster karena terlalu OP musuhnya, terlalu besar, terlalu kuat. Akhirnya cara ngalahinnya ya udah dia mengorbankan diri buat jadi segel, akhirnya dunia berlanjut. Nah terus si monster itu, cuma ini saya mau bikin ending yang gelap sih Pak. Aduh, apa yang gelapnya nih? Kan
kan udah tuh disegel kan Iya. aja si MC-nya ngorbanin diri buat nyegel Iya. si monsternya. Tapi kan monsternya nggak mati karena terlalu kuat kan. Iya. Monsternya nggak mati karena terlalu kuat. Udahlah disegel beratus-ratus tahun. Ini kayak AOT sih referensinya. Kan di AOT ceritanya buminya jadi hancur lagi, nah sama lah kayak gitu intinya. Jadi setelah disegel, MC-nya korbanin diri, utamanya ini, akhirnya organisasi ini kan kosong kepemimpinan nih Pak. Nah, Oke. dari situ karena kosong kepemimpinan dan kehilangan orang yang karakternya kuat kayak si MC-nya, akhirnya ganti-ganti pemimpin tapi nggak ada yang benar. Akhirnya organisasi itu malah jadi ladang korupsi, ladang apa? Pokoknya jadi banyak masalahnya. Jadi setelah bertahun-tahun organisasi itu berantakan, dunia jadi kacau, jadi banyak perang, sampai akhirnya segel itu kebuka, Ultraman si jahatnya keluar, buminya dimakan. Jadi dunia semesta kosong, sisa monsternya doang. Jadi endingnya monsternya yang menang sebenarnya. Beuh, dark. Terlalu dark. Produk sih. Terlalu dark. Tapi itu worth it sih Iya. sebenarnya. Ngejelasin bahwa egois itu nggak baik, Nggak baik. terus turun ego, terus harus ada perputar generasi kan. Jadi dia harus ngelatih orang jadi Ultraman atau gimana, tapi dia nggak ngelatih, sama dia berpikir dia aja yang Iya. pantas jadi CEO-nya itu. Iya. Itu the best tuh San, Iya. dibanding cerita saya ya yang dari Dao itu ya. Tapi Beda cerita ada. Kakang bisa dijadiin series buat tahunan, klasik, cerita klasik. Kalau yang saya Namanya tidak juga- tidak mungkin jadi Iya series sih. series tahunan dong, tidak mungkin. Soalnya harus kan spesial saya mah ini. lebih ke basic saya mas. Iya. Soalnya Kalau saya ini mah nonton dari spesial zaman- episode ini mah. Iya, itu 21 plus kayaknya tuh ya. Spesial episode ini mah. Ini Itu mah kayak rame tuh. Kamen Rider Shin, kayak Amazon yang gitu-gitu. Ini mah terpisah, jangan ditayangkan di YouTube sama RTP, bahaya nanti adik-adik. Nanti adik-adik ingin menjadi pemimpin dunia, adik-adik. Oh iya, korupsi lagi kan. ngeri Bahaya, juga. bahaya. Jangan. Gila. Tapi itu ngeri juga sih Ngeri kan? alur ceritanya. Mantap sih. Mantap. Itu Jadi lebih dari Nexus tuh Darknya tuh. Ya. bener. Soalnya saya tuh kayak gelisah tiap kali nonton Ultraman, kayak aduh kan katanya nyelamatin dunia tapi cuma gini doang gitu, kayak kurang dunia gitu, kurang seluruh muka bumi itu kurang diselamatkan gitu, harus bener-bener efeknya tuh di seluruh dunia. Makanya waktu Trigger tuh sebenarnya bagus Pak endingnya. Di Trigger tuh ada monster di Mesir, ada monster di Tokyo, ada monster di Paris. Iya. Pengen kayak gitu tuh saya tuh. Jadi Bagus seluruh itu dunia Trigger. kerasa. Seluruh dunia tuh terasa jahatnya. Nah, pengen kayak gitu kan. Kalau Ultraman yang klasik apalagi cuma di situ-situ doang Pak gelutnya, katanya dunia tapi kok cuma gitu doang. Jadi resah gitu nontonnya tuh gitu. Makanya saya Ada Kita perasaan ada deh di Ultraman Gaia tuh Cosmos itu. Saya ada di Amerika gitu, tapi itu cuma sekilas gitu aja. Kayak organisasinya Ultraman. cuma di Jepang masalahnya. Katanya organisasi Iya, dunia tapi poinnya cuma di- di Jepang. Terus Monster aja apalagi muncul di Jepang terus. apalagi organisasi apa kayak gitu yang swasta gitu yang kecil-kecilan masa menyelamatkan dunia, kurang realistis organisasi kecil. Apalagi OP kan, organisasi yang OP itu. Itu mah sendiri, tidak ada organisasi. Nge-carry itu hard carry. Iya sih, aneh banget sih. Tapi ya begitu Ultraman lah ya. Rame. Apalagi nih halo Ultraman. Kalau Ultraman ya udah sih ya Ultraman. Paling gitu aja nih, gimana nih? Monster favorit aja satu aja nih. Bonus Monster, mana? Enggak, kalau kita jadi monster mau jadi monster apa? Oh ya udah ya monster favorit berarti kan. So, Favorit satu aduh. aja. lupa ulah. Ada alien. Apa ya saya? Alien yang kayak zebra tahu nggak? Yang bisa nyamar itu. Jadi saya pengen nyamar jadi Jokowi, nanti saya nyamar jadi Jokowi terus saya selamatkan Indonesia. Saya pengen gitu. Itu kan alien bisa aja. zebra. Ada alien yang warnanya kayak zebra, warnanya bentuknya ada rambut-rambutnya. Lupa itu apa namanya. Apalagi itu kan tapi saya ada tuh alien yang saya favoritin ya, favorit gara-gara ada banyak lampu aja kayak ting-tong gitu sih. Namanya Zeton. Oh iya, Zeton Legend itu. Dari zaman Iya, Bagera saya itu. tahu Master Bagera, tapi Zeton termasuk alien monster atau kaiju terfavorit salah ya lah, karena banyak lampu-lampunya kan, RGB, bisa kuning aja. Kok saya mah apa itulah yang itu yang bisa nyamar-nyamar. Ya sih. The best. Iya sih, kalau saya sukanya itu gara-gara ada lampu-lampu kuning-kuning gitu aja yang kedap-kedip. Saya sukanya gitu aja, kalau lagi ngomong kan kedap-kedip lampunya.
Nanti Saya saya sukanya. saya asingkan Prabowo, terus saya jadi Prabowo, saya selamatkan Indonesia. Kan nyamar, kan bisa nyamar aliannya. Bagus ya sih. Tapi monster-monster di Ultraman terkadang tuh nggak ada yang baru sih. Utamanya gitu-gitu Kadang-kadang aja kurangnya. monsternya tuh nggak ada tapi paling berapa terus Heeh. ulang-ulang terus monsternya tuh Paling yang nggak beda final dibanding bossnya. ya dibanding kayak Kamen Rider. Mm. Kamen Rider tuh setiap series itu kroconya juga kadang-kadang ganti-ganti terus kan soal monsternya. Kalau Ultraman tuh terkadang tuh itu lagi monsternya kok Gomora kalian di lagi, mana. Gomora Iya, lagi. murah lagi. Iya kan? Ya paling Yang capit lagi, yang episode capit lagi yang episode awal baru beda. Ya kan? ya kebanyakan sih gitu Blazar tuh sih ya. episode awal-awal baru semua monsternya tuh. Mm-mm. Tapi kesana-sananya mah kan Sama buat menghemat budget. budget kan. Hiu lagi. Iya, gitulah Apalagi sih namanya Ultra. yang hiu sering muncul. Yang Gomora, capit tuh, yang capit. capit. Heeh. Siapa itu lagi nama monsternya yang capit itu tuh legenda banget tuh capit tuh. Setiap series kayaknya ada tuh capit tuh kayaknya tuh. Gomora lah, soal tiap series selalu ada. Iya sih ada Gomora sih. Kan Gomora ada yang jadi teman, ada yang jadi musuh kan? Ada. Itu mah ngulang-ngulang. Itu mah dari zaman dulu juga. Itu Zeton juga ada mulu. Iya sejauh itu. Emang monster Ultraman itu terkadang tuh mereka tuh kayak mempres budget atau gimana, jadi monsternya itu lagi. Terkadang sebagai penonton Ultraman kok monsternya ini itu lagi gitu. Nah, terus ini Gak yang ada listrik, varian baru. monster yang listrik. Ya, yang gak ada matanya kan, yang ekornya Heeh. panjang apa itu lupa lagi namanya tuh. Ya Terus gitu yang aja. ada naga. Ya, emang tuh monsternya tuh kok sama semua gitu. Tapi malah Terkadang jadi identik tapi iya malah. sih, tapi terkadang tuh saya lihat tuh kostumnya tuh udah kayak ada yang udah kayak apa sih bahasanya kumel atau Udah kotor kotor. atau gimana ya gitu. Jadi anjir kok kelihatan kotornya gitu kan. Gak dicuci dulu kah atau emang Dari harus zaman diganti gitu kulitnya gitu kan. dari zaman Mana bahasa- 1960 Pak. Dari 1960 gelo. Itu sih lebih kekurangan Ultraman tuh sih. Kurang apa sih itu ya? Kreatif di monsternya. Ada kreatif di monsternya tapi cuman beberapa enggak semuanya. Cuma Iya, final final doang yang boss. ganti-ganti. Kalau final boss iya wajib ganti-ganti, kalau enggak tuh kayaknya dimarahin ya sama fans Ultraman-nya ya. Itu final Oh boss ini doang lagi yang gitu. Heeh. gitu. Padahal tim udah ganti-ganti jaket tim, tapi jaket tim gitu-gitu aja desainnya tahu nggak banyak berubah. Walaupun nama timnya berubah warnanya, tapi desain jaketnya tuh dari zaman bangla mirip-mirip tau. Iya, tapi saya lebih suka Jaket. yang Nexus deh. Jaket Kan jaket sih kayak kostumnya itu, kostumnya, kostum berperangnya itu. Tuh Nexus tuh kayaknya beda sama yang lain sih, kostum masuk perangnya gitu-gitu timnya dibanding yang lain. Iya. soalnya kalau yang itu mah, aduh, zaman dulu kan jaketnya oren terus kan. Iya sih. Zaman Aneh. 3 ada ini oren terus timnya jaket tim. Kosmos juga ya. Oren kan ciri khas. Iya, Ciri khas banget. Iya sih. Pas sekarang Trigger sama Decker sama timnya oren juga. Iya sih. Ya kreatif lagi tuh sumpah. Itu lumayan soalnya buat dijual kan, misalnya kostumnya atau pakai jaketnya kan lumayan tuh buat dijual kan, jadi penjualan kan naik. Harusnya sih gitu mikirnya ya, tapi ya gimana. Berarti Kakang pengen join satuan mana nih? Satuan tim mana nih? Gaya udah Gaya ya. Kalau saya mah tapi yang tim pesawat ya yang terbang. Saya juga sama sih Gaya. Sama satuan tim yang seru Blazar sih karena ada heroinnya sih. Oke, itu heroinnya cocok. Blazar sih. Sama ini yang seru tuh tim ini juga, tim Z tapi tim pengembangan robot kan pertama kali. Yang pemimpinnya tuh aki-aki bapak-bapak. Tapi yang join satuan itu tim pengembangan robotnya. Di Blazar juga ada tuh tim pengembangan robot. Khusus itu baru tuh, di Ultraman dulu mana ada tuh tim pengembangan robot. Iya, maksudnya setidaknya ada tambahan tim lah ya, nggak tim cuma pesawat terus. Iya, nggak ada yang lain sih. Iya, kalau mau sih tapi nggak mungkin denger sih pihak Ultraman ya. Saya pingin sih kalau bisa sih ya timnya jangan yang 3 orang 4 orang, saya tambahlah 2 atau 3 Blazar banyak tahu. Blazar satuannya banyak. Terakhir Blazar banyak.
ya kan belajar maksudnya nanti kan kayak Iya. Ultraman Gaya misalnya emang sih agak mahal ngeluarin uangnya sih tapi ya worth it lah itu buat dilihat anjir, Makanya orang pas ini belajar tuh keren karena timnya banyak setelah sekian lama. Ada satuan-satuan khususnya banyak. ya benar sih saya setuju untuk itu sih Kan si mata-mata Maksudnya- dari satuan mana, si robot pengembangan robot dari satuannya, terus si kaptennya dulunya bukan satuan itu, kan satuan itu baru dulu dia satuan yang darat gitu, banyak juga tuh belajar tuh. Makanya udah lama tuh. ya tapi maksudnya nggak sampai nyerang monsternya kan satuan ini nyerang monster satuan ini nyelamatin beberapa orang. kali doang, beberapa kali Iya, sih. kalau gaya mah kan banyak gitu kan maksudnya tuh itu the bestnya Bikin tuh halu. apalagi waktu final bosnya tuh semuanya langsung pada datang kan merungkup ini gimana sedangkan pesawat cuma ada 3 terus 3 juga lagi diperbaiki kan soalnya pada hancur kan markasnya hancur cuma bisa diem tuh the best. Nah, makanya itulah bikin halu timnya masuk gaya. Gaya supaya sih. Apalagi ya yang bisa dihaluin itu doang sih. Gitu. Udah ya. Heroinnya mungkin heroinnya Aduh, jangan ditanya, saya mah udah tahu jelas. sih, Sudah tahu. jelas Blazer dan juga Taiga, saya mah 2 itu. Iya sih, saya tapi heroin saya sukanya si Gid sih. Oh, gitu. Oke. Yang bisa main pedang. Oh. Kalau saya mah sudah jelas Pirika dan juga siapa itu namanya yang di Blazer tuh. Itu. Apalagi terkadang tuh kita nonton tapi lupa namanya ya. Karena terlalu banyak tokoh di otak Iya nih. sih, di otak. Tapi saya banget tahu Ultraman. heroin Git Tobalaiha. Ya Tobalaiha. Heroin Itu the Git best sih namanya. Tobalaiha sih. Kasian banget tuh teman dari kecilnya si itu sih si Riku sih Riku ya. Riku teman kecilnya Riku itu kan ada kan yang perempuan kan temannya kecilnya Ada. Riku kan. Oh iya benar. Yang itu di dunia asli jadian sama si monster yang nggak bisa ngomong, Pak. Iya loh, gue kaget tuh waktu lihat beritanya. Oh, Heeh. nikah coy, ini gimana ceritanya? Cinlok gimana kan dia nggak bisa ngomong gitu. Kan di dunia nyata nggak bisa, Pak. Ya kan ceritanya aja lucu aja gitu kan. Eh. Di misalnya di Imagination kita tuh dia cuman ngomong tuh lewat apa sih kayak lewat otak apa sih tuh gitu. Telepati. Dia mulutnya diem kan. Kayak sinetron gitu kan yang lagi diem Iya. gitu kan. Gitu. Tapi Gitu. best sih. The best. Jago banget sih dapetin ide yang bening-bening sih. Ish, mantap. Oke lah. Mungkin gitu aja ya episode kali ini. Buat di listener jangan lupa didengarkan di Spotify, di subscribe di Spotify dan di YouTube. Di YouTube itu Mantap. ditambahin channel G Podcast channel. Kalau di Spotify G Podcast doang. Kalau di Instagram G Iya. Podcast _. Kalau di Twitter G Podcast _ ya. Jangan lupa di follow Iya. sosial media G Podcast, Spotify dan Semuanya. juga YouTube-nya di subscribe ya. Jadi listener, oke. Oke. Sosial media saya juga boleh ada di @mhasanabdurrahman kalau di Instagram, kalau di Twitter di hasanabdur234. Kalau Kang Arvin Azwan di mana nih? Kalau saya Instagram Arvin Azwan 2253 ya. Gitu. Oke. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye bye. Jangan nonton, jangan lupa nonton Ultraman. Ganbah. Gitu. Kok Ultraman memang kuat sekali. Lagu indah. Ah.